Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Kembali lagi bersama saya, Vez Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Marui Video tahun 2023. Film ini menceritakan tentang penemuan sebuah rekaman video yang paling berbahaya di Korea. Apakah kalian penasaran? Tapi sebelum itu guys, konten ini mengandung spoiler ya. Kalau kalian tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke videonya. Di awal cerita, kita ditunjukkan sebuah pernyataan dari PT Marui dan sebuah mobil van kosong ditemukan pada musim panas tahun 2019 di dekat sebuah kuil yang ada di daerah Busan, Korea. Dijelaskan pemilik mobil tersebut diketahui bernama Kim Soo-chan. Kim Soo-chan kala itu sedang melakukan syuting rekaman dokumenternya. Polisi menyita rekaman yang ditemukan di komputernya, tapi berkat gugatan hak milik, rekaman pun dikembalikan. Selanjutnya, rekaman ini dilakukan pengeditan dan akan diputar kembali. Dan di sini kita diperlihatkan hasil dari rekaman tersebut. Diceritakan Soo-chan dan ketiga orang temannya tertarik pada sebuah peristiwa pembantaian yang menghebohkan Korea di tahun 1992. Kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Hong Eun-hee. Eun-hee adalah seorang reporter yang memberitakan dari kantor kejaksaan. Eun-hee menjelaskan di antara para jaksa penuntut, video bukti banyak menunjukkan tingkat kekerasan yang tinggi yang tidak bisa diperlihatkan kepada publik. Mereka menyebutnya sebuah kaset Marui. Eun-hee juga menjelaskan ada desas-desus jika kaset-kaset itu dikunci di ruang bawah tanah mereka. Di antara kaset Marui itu ada kaset yang berisi tentang pembunuhan pada tahun 1992 di Losmen dekat Busan. Kaset itu berisi berita yang menggemparkan Korea, yang mana ada seorang petugas Losmen yang membawa pacarnya ke Losmen dan menghabisinya sambil direkam. Dikatakan video itu sangat brutal sehingga disegel agar tidak bocor ke publik. Tapi untuk alasan tertentu, video tersebut diizinkan untuk para jaksa agar bisa ditelusuri. 되면 안 되는 그런 영상물들을 Selanjutnya kita diperlihatkan seorang jaksa yang bernama Profesor Hyun-sik. Profesor Hyun-sik adalah salah satu dari jaksa yang menonton video rekaman pembunuhan 1992. Beliau berkata ada suatu keanehan di rekaman itu karena dikabarkan seseorang yang ada di rekaman tersebut dirasuki. Beliau menjelaskan juga yang dimana ada seorang muncul di cermin dan menghilang. Rupa seseorang tersebut mirip wajah seorang pemuda sekolahan yang mengenakan seragam dan topi hitam. Selanjutnya, Soo-chan dan rekan-rekannya pergi ke tempat penyimpanan barang bukti polisi Metro Busan. Di tempat inilah disimpan bukti pembunuhan di Losmen tahun 1992. Untuk barang-barang bukti seperti celana bernoda darah dan alat-alat yang digunakan saat pembunuhan beserta foto-foto di tempat kejadian ditempatkan di kantor kejaksaan Busan yang ada di bawah gedung ini. Karena masih belum menemukan rekaman tersebut, Soo-chan dan kawan-kawan berpindah ke tempat pemusnahan barang bukti di kantor polisi Metro Busan. Dikarenakan mengikuti prosedur yang ada, sebuah bukti dari sebuah kasus yang sudah terlalu lama akan dimusnahkan, yaitu sekitar 20 tahun lebih. Kita diperlihatkan juga Soo-chan dan rekan-rekannya yang masih mencari rekaman tentang pembunuhan tersebut. Akan tetapi pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Soo-chan yang tidak menyerah berpindah ke rumah orang tua dari pengacara yang menangani kasus pembunuhan di Losmen 1992. Diketahui pengacara tersebut telah lama meninggal akibat penyakit kronis yang membuatnya harus pensiun dan kembali ke rumah ibunya. Hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sang ibu pengacara mengantarkan mereka ke dalam gudang rumahnya, yang dimana bekas dari hasil penyelidikan anaknya. Soo-chan dan rekan-rekannya langsung melihat-lihat tempat tersebut, yang mana ditemukannya berkas-berkas dan foto-foto bekas pembunuhan tersebut. Mereka juga menemukan sebuah amplop coklat, dan ternyata itu adalah kaset rekaman dari kasus pembunuhan di Losmen 1992. Mereka pun mulai memutar video tersebut. Terlihat dua orang yang ada di video, yaitu sang pria si petugas losmen dan pacarnya, sedang berada di kamar sang pria. Lalu dilanjutkannya pembunuhan yang dilakukan oleh sang pria tersebut kepada pacar wanitanya. Seperti yang dikatakan jaksa Profesor Hyun-sik, terlihat sesosok yang memakai seragam dan topi hitam di dalam video tersebut. Dan diketahui nama dari petugas losmen tersebut adalah Sung Jun. Sung Jun mengatakan bahwa dia tidak sadar dengan aksi yang dilakukannya. Terlihat Sung Jun yang melakukan reka adegan pembunuhan. Karena depresi dituduh sebagai pembunuh pacarnya, akhirnya Sung Jun pun mengakhiri hidupnya di dalam selnya.
Keluarga perempuan menolak untuk diwawancarai karena tidak ingin mengingat kejadian kelam tersebut. Hingga akhirnya Kim Soo Chan bersama timnya pergi ke losmen Park Sung Joon yang ada di Busan, tempat pembunuhan itu terjadi. Mereka menuju kamar yang menjadi TKP saat itu. Losmen tersebut setelah terjadinya insiden pembunuhan ditutup beberapa tahun dan dibuka kembali untuk dijadikan mes karyawan yang bekerja tidak jauh dari losmen tersebut. Karyawan yang tinggal di losmen ini enggan menggunakan kamar dari Sung Joon karena alasan takut. Mereka juga membiarkan perabotan dan benda-benda Sung Joon tetap dibiarkan utuh di dalam kamarnya. Bahkan cermin misterius masih ada di sana. Pertanyaan terbesar yang terlintas di kepala Kim Soo Chan dan rekan-rekannya adalah siapakah sosok pria yang ada di cermin. Sebelum keluar, Soo Chan dan tim memasang beberapa kamera CCTV di setiap sudut kamar Sung Joon. Mereka pun lanjut menanyakan tentang pria yang ada di cermin kepada warga sekitar sekira ada yang mengetahui siapakah pria tersebut. Setelah lama mencari, ketemulah Soo Chan dan rekan-rekannya dengan pria tua berambut putih yang bernama Lee Nam Hee. Beliau adalah seorang pialang perumahan. Beliau menjelaskan tentang pemilik losmen tersebut yang bernama Chu Yong Tai. Sebelum membuka losmen di Busan, Yong Tai bertempat tinggal di distrik Ami. Beliau menceritakan dulunya Ami adalah kuburan bagi masyarakat Jepang pada masa penjajahan. Dari desas-desusnya, di tempat tinggalnya Yong Tai dulunya banyak yang meninggal dan membuat Yong Tai menjadi sendirian. Sehingga membuat Yong Tai menjual tempat tinggalnya dan pindah ke Busan dan membeli losmen tersebut. Soo Chan yang penasaran pun mencari berita tentang tempat lamanya Chu Yong Tai. Alangkah terkejutnya Soo Chan melihat kebenaran tersebut. Di surat kabar tertulis seorang anak laki-laki yang tega membunuh ibu dan saudari perempuannya. Anak laki-laki itu bernama Chu Kyung Ho. Ia lalu mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya sendiri hidup-hidup pada tanggal 5 Mei 1987. Soo Chan dan rekan-rekannya akhirnya menemui pemilik losmen yaitu Chu Yong Tai. Yong Tai menceritakan bahwa sebelum dirinya tinggal di sana terdapat satu orang ibu dengan dua anak yang dimana ini adalah keluarga dari Kyung Ho. Ayah Kyung Ho sudah meninggal. Itulah kenapa mereka hidup 3 orang saja. Yong Tai pun membenarkan tentang Kyung Ho secara brutal membunuh ibu dan saudarinya di rumah dulunya dan membakar dirinya secara hidup-hidup. Di sini Yong Tai juga memberitahu bahwa dirinya adalah kerabat jauh dari Chu Kyung Ho yang mendapat amanah untuk tinggal di rumahnya. Akan tetapi Yong Tai merasa ngeri tinggal di rumah tersebut sehingga membuatnya menjual tempat tinggalnya itu dan pindah ke Busan. Muncullah pertanyaan lagi untuk Soo Chan dan Eun Hee. Apa dan kenapa yang membuat arwah anak itu berada di losmen? Karena rasa penasaran itu, Soo Chan dan rekan-rekannya ke rumah Kyung Ho yang sudah lama ditinggalkan. Di sana mereka menemukan foto seorang remaja yang tampak mirip dengan seseorang yang ada di cermin, dan itu adalah Kyung Ho. Para tetangga sekitar pun menyebut rumah Kyung Ho sebagai rumah hantu. Dikarenakan ada beberapa warga yang sering melihat penampakan di pekarangan rumahnya pada malam hari. Dan ada juga yang mendengar suara tangisan seorang perempuan. Selang beberapa lama penyelidikan Soo Chan dan rekan-rekan, tiba-tiba mereka ditelepon seseorang yang bernama Kim Hyung Jun. Dia mengaku sebagai teman mendiang dari Eun Mi. Eun Mi ini adalah saudari perempuan dari Kyung Ho. Yoon Jung menceritakan tentang Eun Mi yang mengundang teman-temannya pada saat hari ulang tahunnya ke rumahnya untuk mengadakan pesta kecil-kecilan sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi. Akan tetapi kala itu ayah dan ibu Eun Mi sedang bertengkar hebat dan karena itulah mereka pun diusir dan membubarkan pestanya. Sontak Soo Chan, Eun Hee dan rekan-rekan merasa kebingungan dikarenakan menurut informasi dari Chu Kyung Tai bahwa ayah dari Eun Mi dan Kyung Ho telah lama meninggal. Hyun Jung ingat betul bahwa ia mendengar Eun Mi memanggil dengan kata ayah. Hal ini pun mengundang pertanyaan lagi kepada Soo Chan, Eun Hee dan rekan-rekannya. Siapa orang yang dipanggil ayah oleh Eun Mi itu? Soo Chan menemukan saksi atas tragedi pembantaian di Ami yang bernama Lim Kyun He. Tapi dikarenakan sudah tua dan memiliki penyakit, beliau tidak terlalu banyak untuk berkomunikasi. dengan santai. Soo Chan dan rekan-rekannya pun berpindah menanyai menantu dari Lim Gyun He yang bernama Park Ok Chol, yang mana dia pernah diceritakan oleh Lim Gyun He tentang insiden pembunuhan yang terjadi di Ami 5 Mei 1987. Park Ok Chol pun mulai bercerita tentang ibu mertuanya yang tidak terlalu berani untuk mengungkit cerita tersebut dikarenakan ia terlalu takut. Kabarnya jika putranya membunuh keluarganya. Akan tetapi ada isu lain bahwa bukan dia pelakunya, tetapi orang lain, yang dimana dulu ada seorang laki-laki yaitu pacar
kabar dari ibu Kyung Ho yang tinggal di sana juga. Setelah kejadian malam saat pembantaian itu terjadi, lelaki itu pun juga menghilang, sehingga banyak orang yang curiga bahwa dialah pembunuhnya. Suchan pun menanyakan kepada Park Ok-chol apakah dia mengetahui nasib lelaki tersebut. Park Ok-chol pun menjawab bahwa dikabarkan dia menjadi gelandangan dan ada juga yang mengabarkan bahwa dia mengelola losmen di suatu tempat. Informasi tersebut mengejutkan Suchan. Suchan pun menyadari bahwa laki-laki itu pastilah Chu Yong-tae. Tapi kenapa Jo Yong-tae malah memperkenalkan dirinya sebagai kerabat dari ibu Kyung Ho? Suchan dan rekan-rekan pun mulai menggali informasi tentang Chu Yong-tae. Mereka pun lantas menemui detektif yang menangani kasus pembunuhan Ami yang bernama Chu Yo-cheol. Detektif menjelaskan, panggilan ayah dari Eun-mi itu adalah panggilan untuk ayahnya Eun-mi, tapi bukan ayah dari Kyung Ho. Menurut kesaksian detektif, Chu Yong-tae adalah paman dari anak-anak yang menggantikan posisi kakaknya yang sudah lama meninggal. Kakak yang dimaksud di sini adalah ayah dari Kyung Ho. Setelah ayah Kyung Ho meninggal, Kyung dan ibunya pun tinggal di rumah itu. Singkat cerita, Yong-tae saat itu menikahi ibu dari Kyung Ho dan lahirlah adiknya Kyung Ho yang bernama Eun-mi. 사건 나자마자 사라졌지. Suchan dan rekan-rekan pergi dan ingin menanyakan informasi tersebut kepada Chu Yong-tae. Akan tetapi seakan tahu akan dirinya bakal dicari, Chu Yong-tae pun menghilang. Mereka pun kembali ke rumah Ami sekalian memeriksa kamera dari CCTV yang mereka pasang. Para rekannya Suchan yang sedang melihat-lihat sekitaran rumah menemukan bekas dari jejak-jejak perdukunan. Mereka pun langsung menemui dukun yang ada di tempat itu dari informasi warga di sana. Suchan dan rekan-rekannya pun meminta dukun tersebut untuk ke studio mereka untuk melihat hasil dari rekaman dokumenternya. Diketahui nama dari dukun tersebut adalah Ha Ryong-ju. Saat melihat rekaman itu, dukun pun heran kenapa Eun-hee memegang sembarangan foto Kyung Ho saat di rumah Ami, yang menurutnya foto itu memiliki sesuatu hal yang buruk. Dukun itu pun menduga bahwa Eun-hee akan mengalami hal yang buruk. Dan sesuai dugaan, Eun-hee tidak ikut dalam penyelidikan Suchan dan rekan-rekannya kala itu, dikarenakan mengalami flu berat hingga masuk rumah sakit. Dukun itu menyarankan untuk kembali ke rumah Ami dan membawa seekor ayam. Singkat cerita, mereka pun ke tempat di mana Kyung Ho bunuh diri di rumah Ami. Terlihat tempat tersebut dipenuhi dengan abu hitam bekas pembakaran. Selang beberapa saat, dukun pun mulai melakukan ritual yang dimana darah dari ayam tadi dioleskan ke wajahnya. Dan ia mulai berjalan-jalan menemui sosok tak kasat mata dan mulai berbicara dengannya. Kru yang saat itu merekam pun kebingungan dengan siapa dukun itu bicara. Sosok itu pun lantas pergi dan sang dukun pun mulai mengejarnya. Akan tetapi jejak dari hantu itu pun menghilang. 바뀌었대 우린. Pada keesokan harinya, Suchan dan rekan-rekan pun pergi mencari informasi tentang ayah dari Kyung Ho yang telah lama meninggal. Mereka mendapatkan informasi dari Departemen Sosial. Ayah Kyung Ho meninggal di Panti Jompo Nuri, yang sekarang Panti Jompo itu sudah lama ditutup sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Mei 1987. Suchan diberikan berkas yang berisi nama-nama dari pasien yang ada di rumah sakit Nuri. Suchan menemukan bahwa nama dari ayah Kyung Ho adalah Chu Byung-sun yang memiliki masalah kejiwaan. Berpindah ke hari berikutnya, di kantor Suchan terjadi insiden yang dimana membuat ruangan dari tempat Suchan pun terbakar. Untunglah tidak sepenuhnya barang yang di sana tidak terbakar. Mereka pun mulai memeriksa CCTV yang ada di sana juga. Terlihat rekaman CCTV ada seseorang yang membawa masuk ke ruangan Suchan dan rekan-rekannya dan merusak satu CCTV yang ada di sana. Setelah hal itu, mereka terus mencari informasi dengan menemui jaksa penuntut kasus yang bernama Chae Gi-yun. Dari informasi Chae Gi-yun, mereka menemukan fakta yang mencengangkan. Chu Byung-sun lahir di tanggal yang sama dengan Chu Yong-tae, dan muka mereka pun sangat mirip, yang artinya mereka adalah anak kembar. Berpindah ke malam hari, ada seseorang yang mengaku sebagai tetangga dari Eun-hee dan ia menelpon Suchan untuk datang ke tempat Eun-hee. Saat Suchan datang, tetangga Eun-hee itu pun memberitahukan tentang perilaku aneh dari Eun-hee, yang mana Eun-hee mengoceh seperti orang yang sedang mabuk dan ia langsung berjalan keluar dari tempat tinggalnya dengan mata yang kosong. Menurut tetangganya, dia tidak pernah seperti itu. Tanpa pikir panjang, Suchan dan lainnya pun pergi untuk mencari Eun-hee. Singkat cerita, diketahuilah keberadaan Eun-hee, yang dimana dia pergi ke rumah berhantu di Ami, rumah dari Kyung Ho. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Setelah mencapai rumah tersebut, mereka pun mendengar ada suara tangisan wanita.
Dan ternyata itu adalah Yoon-hee. Dan ia juga tidak memakai baju, sedang mengais-ngais tanah seperti orang yang sedang kerasukan. Mereka pun membawa Yoon-hee untuk pergi beristirahat. Keesokan harinya, Soo-chan mulai berdiskusi dengan sang dukun. Dukun itu menyarankan untuk melakukan pengusiran hantu yang bersemayam di tubuh Yoon-hee. Soo-chan pun setuju dengan hal itu. Dan pada malam harinya dilakukanlah ritual pengusiran hantu. Saat ritual, Yoon-hee langsung merasakan kesakitan dan ia merasa panas. Tanpa pandang bulu, ia pun langsung menyeburkan dirinya langsung ke bak air untuk mendinginkan badannya. Dukun yang mengetahui yang merasuki tubuh Yoon-hee adalah Kyung-ho. Dan sang dukun langsung menanyakan siapa pembunuhnya. Yoon-hee yang dirasuki itu pun lalu bangun dan langsung berlari ke dalam rumah Ami. Soo-chan dan kawan-kawannya yang melihat itu pun langsung berlari dan mengikuti Yoon-hee. Mereka yang mengikuti Yoon-hee pun mencari Yoon-hee di rumah tersebut. Terdengar suara di atap rumah yang membuat mereka menuju ke sana. Saat menaiki tangga, terlihat di kamera ada sosok hantu Kyung-ho yang sedang berbaring tepat di hadapan kamera. Dan terlihat Yoon-hee yang sedang memegang sebuah foto. Dan ternyata foto itu adalah seluruh keluarga lengkap dari Kyung-ho, yaitu ada Chu Yong-tae, Yoon-mi, sang ibu, Kyung-ho, dan Chu Byung-sun yang berada di kursi roda. Tertulis di foto tersebut 4 Mei 1987. Chu Byung-sun dibawa ke panti jompo Nuri pada tahun 1975 dan kemudian dilepaskan pada tahun 1987. Pada saat itu, panti jompo Nuri terjadi perkelahian antara Chu Byung-sun dan penghuni lainnya yang membuat tangan Chu Byung-sun mendapat bekas luka bakar. Akhirnya lengkaplah sudah urutan reka kejadian saat terjadinya pembantaian di tahun 1987, yang dimana pada tanggal 3 Mei ditutupnya panti jompo Nuri, yang dimana juga keesokan harinya pada tanggal 4 Mei harus memulangkan Chu Byung-sun. Dan tanggal 5 Mei Kyung-ho, ibu dan adiknya pun dibantai. Artinya Chu Byung-sun ada di sana saat kejadian. Rekaman integrasi pada Yong-tae pada tahun 1987 juga terkesan aneh, di mana ia mengaku lupa dengan nomor identitasnya. Karena hal itulah Chu Byung-sun mengaku sebagai Chu Yong-tae, dan polisi pun tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah Chu Byung-sun karena wajah mereka yang sangat mirip. Jadi di sini Mimin akan jelaskan bagaimana kronologisnya. Jadi pelaku pembantaian di rumah hantu 1987 itu adalah Chu Byung-sun, saudari kembar dari Chu Yong-tae. Chu Byung-sun yang mengalami gangguan jiwa membunuh semua keluarga yang ada di rumahnya. Setelah terjadinya pembantaian, Chu Byung-sun menyamar sebagai Chu Yong-tae saat diintegrasi oleh polisi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kalau Chu Byung-sun yang menyamar jadi Chu Yong-tae lalu kemana yang asli? Kemungkinan Chu Byung-sun yang dikabarkan menghilang adalah Chu Yong-tae yang telah dibunuh dan dihilangkan jasadnya oleh Chu Byung-sun. Di sini kita mengetahui bahwa Roh Kyung-ho hanya ingin menunjukkan bahwa ayahnya lah dalang dari pembunuhan Ami di tahun 1987. Lanjut, Soo-chan dan rekan-rekannya di video call oleh Yoon-hee, yang dimana dia berbicara ngawur seakan linglung. Di sana dia berkata mencium bau hangus dan mulai histeris berteriak ada orang di sana. Soo-chan dan kawan-kawannya yang melihat itu pun seketika panik dan segera pergi ke apartemen Yoon-hee. Saat mereka membuka pintu apartemennya Yoon-hee, mereka pun terkejut karena banyak bercak darah di lantai apartemennya Yoon-hee. Mereka pun segera memeriksa CCTV yang ada di apartemennya Yoon-hee. Di dalam rekaman CCTV terlihat Yoon-hee yang berperilaku aneh seperti pria yang ada di Losmen 1992. Tidak selang beberapa lama, Yoon-hee pun mengambil pisau di dapurnya dan langsung membabat habis kucing peliharaannya itu. Dan itulah alasan kenapa banyak bercak darah di lantai. Soo-chan melihat ke arah kamar Yoon-hee yang dimana langit-langitnya pun juga menghitam. Setelah memasuki kamar dari Yoon-hee, mereka pun juga terkejut yang dimana seluruh dinding kamarnya Yoon-hee benar-benar hitam pekat. Dan terlihat ada TV yang menyala sedang memutar sebuah video yang ternyata video itu adalah rekaman terkutuk Marui 1992. Selanjutnya, adegan dipindahkan memperlihatkan video Marui 1992 yang dimana sang pria membunuh pacarnya dan berbicara sendiri seakan berbicara dengan ayahnya. Dan selanjutnya seorang reporter yang memberitakan tentang penemuan sang pria di dalam kuil di dekat Losmen. Rekaman itu membuat Soo-chan menyadari dan langsung menuju ke kuil.
Singkat cerita, sesampainya di jalan di dekat kuil, terlihat Eun-hee yang sedang menyerang Byung-sun. Byung-sun pun meminta pertolongan kepada Soo-chan dan kawan-kawannya. Eun-hee yang tiba-tiba mendekati mereka sambil membawa pisau pun menusuk dan membunuh semua yang ada di sana. Soo-chan yang masih hidup pun berusaha untuk menelpon polisi, tapi tidak ada sinyal. Soo-chan yang saat itu pun melihat ke arah gunung dan terlihat Eun-hee yang sedang berlari yang membuat Soo-chan pun mengikutinya sambil membawa kamera untuk merekam videonya. Sampailah dia di kuil dan terlihat kuil itu terbengkalai dan Soo-chan menemukan sebuah ruangan gelap yang berisi banyak foto-foto anak kecil yang terpajang di dinding. Dan ada juga foto Chu Kyung-ho yang terpajang di altar. Dan juga itulah alasannya kenapa arwah-arwah mereka terus bergentayangan pada hari anak 5 Mei di Korea. Saat kamera mengarah kepada foto Chu Kyung-ho, tiba-tiba Eun-hee datang dan mendorong foto Kyung-ho sambil memakan sesajen yang ada di sana. Soo-chan yang ditusuk berkali-kali oleh Eun-hee pun masih bisa berjalan dan pergi keluar sampai akhirnya dia tidak mampu lagi dan tewas di sana. Terlihat kamera yang mengarah kepada Eun-hee yang dimana Eun-hee tepat berdiri di depan Chu Byung-sun yang terluka dan mengatakan kepadanya mengapa ayahnya tega membunuh adik, ibu, dan dirinya. Sampai akhirnya Eun-hee yang kesurupan pun membunuh Chi Byung-sun. Itulah hasil rekaman dari Soo-chan dan kawan-kawannya yang ditemukan oleh polisi pada awal film tadi. Dikarenakan film dokumenter yang dibuat Soo-chan dan kawan-kawannya, polisi pun mengetahui siapa dalang dibalik pembantaian di rumah Ami. Sehingga polisi pun menginvestigasi rumah hantu tersebut. Dan ternyata sisa-sisa jasad Chu Yung-tae, kembaran dari Chu Byung-sun pun ditemukan yang berada di bawah tangga dengan keadaan yang kurang sedap untuk dilihat. Eun-hee ditangkap karena menewaskan kawan-kawannya dan Soo-chan. Soo-chan sendiri pun menghilang, tidak diketahui keberadaannya. Saat di rumah sakit, Eun-hee berteriak-teriak karena dia merasa itu bukan salahnya. Karena ia tidak mengingat akan kejadian tersebut, sama seperti pria yang ada di Lost Man 1992. Polisi pun masih mencari keberadaan Soo-chan yang telah lama menghilang. Ending pada adegan ini memperlihatkan kamera CCTV di studio Soo-chan, di mana Eun-hee mendapat kaset asli pembunuhan Lost Man 1992. Dengan catatan, kuharap rekaman yang ditinggalkan putraku ini bisa membantu. Ternyata pegawai Lost Man itu adalah anak dari seorang jaksa setempat. Dan ternyata tanpa disadari, malah Eun-hee yang kerasukan arwah dari Kyung-ho setelah ia menonton video tersebut. Dan itulah alasannya kenapa Soo-chan menemukan kaset asli 1992 di kamarnya Eun-hee. Dan film pun selesai. Oke guys, apakah kalian terhibur dengan ceritanya? Karena video ini sudah terlalu panjang, maka kita akhiri saja ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di konten alur selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys, biar Mimin makin semangat buat alur ceritanya. Dan jangan lupa share ke teman-teman selingkuhan dan janda kalian ya guys. See you.